شایدم خیلیتون رو میخوام. حفاظت هزار میداد توی کشورم. Di tengah sorotan dunia terhadap rudal, drone, dan ancaman perang terbuka, pertempuran yang sesungguhnya justru berlangsung jauh dari garis depan. Dalam beberapa bulan terakhir, Iran mengklaim berhasil membongkar jaringan mata-mata yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Menangkap informan, menyita persenjataan ilegal, juga menggagalkan berbagai operasi rahasia di dalam wilayahnya. Di saat yang sama, kawasan Timur Tengah justru semakin panas. Negosiasi berlangsung di satu sisi, tapi operasi rahasia, aksi sabotase, dan perang bayangan terus berjalan di sisi lain. Lalu seberapa besar keberhasilan kontra intelijen Iran sebenarnya? Apakah ini benar-benar pukulan bagi jaringan intelijen Amerika Serikat dan Israel? Atau justru bagian dari permainan psikologis yang lebih besar? Kita mulai dari operasi yang menjadi fondasi semuanya, kontra intelijen Iran. Selama bertahun-tahun, Iran menganggap dirinya ada dalam perang intelijen yang tidak pernah benar-benar berhenti. Bukan perang dengan tank atau jet tempur, tapi perang informasi, infiltrasi, dan perekrutan agen rahasia. Karena itu, aparat keamanan Iran secara rutin menjalankan operasi kontra intelijen untuk memburu individu yang dituduh bekerja untuk badan intelijen asing, terutama Mossad dan CIA. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah Ehsan Al-Frasteh. Menurut otoritas Iran, ia direkrut oleh Mossad setelah melakukan kontak dengan agen Israel di Turki, lalu menjalani pelatihan di Nepal. Iran mengklaim Al-Frasteh menerima pembayaran awal untuk membangun kepercayaan sebelum kembali ke negaranya dan menjalankan berbagai tugas pengumpulan informasi. Tugasnya mendokumentasikan sejumlah lokasi penting, merekam area di sekitar lembaga keamanan, menghadiri berbagai kegiatan publik untuk mengumpulkan data, juga menyusun profil individu yang dianggap punya nilai intelijen. Setelah beberapa waktu berada dalam pengawasan, Al-Frasteh dianggap saat tiba di Bandara Internasional Imam Khomeini, ia kemudian diadili dan dieksekusi setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase. Kasus berikutnya melibatkan Ervan Sakorzadeh, yang digambarkan media pemerintah Iran sebagai aset penting bagi CIA dan Mossad. Ia dituduh memanfaatkan aksesnya ke pusat-pusat penelitian ilmiah dan proyek satelit untuk memperoleh informasi sensitif yang kemudian disalurkan kepada pihak asing. Iran juga menyoroti kasus Mojtaba Kian, seorang pekerja di pabrik yang memproduksi komponen peluncur rudal milik IRGC. Berdasarkan tuduhan yang dipublikasikan, Kian mengirimkan pesan berisi lokasi fasilitas strategis ke kelompok oposisi yang disebut punya hubungan dengan Israel. Beberapa hari kemudian, fasilitas ini dilaporkan jadi sasaran serangan. Selain itu, pemerintah Iran mengeksekusi Gholam Reza Khani Shekarab, seorang atlet sekaligus pelatih MMA yang dituduh melakukan aktivitas spionase untuk Israel. Ia juga disebut terlibat dalam aksi kerusuhan dan pembunuhan. Meski rincian lengkap kasusnya tidak banyak dipublikasikan, putusan terhadapnya dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung Iran. Penangkapan beberapa tersangka ternyata baru bagian yang terlihat di permukaan. Di balik setiap agen yang tertangkap, aparat keamanan Iran menemukan jaringan yang jauh lebih luas, mencakup perekrut, penghubung, penyelundup senjata, sampai kelompok bersenjata yang disebut disiapkan untuk melakukan sabotase dan serangan di dalam wilayah Iran. Salah satu keberhasilan terbesar yang sering diklaim Teheran adalah terbongkarnya jaringan informan yang diduga direkrut oleh CIA di dalam negeri. Menurut otoritas Iran, sejumlah sumber berhasil diidentifikasi setelah kontra intelijen menemukan kelemahan dalam sistem komunikasi rahasia yang dipakai untuk berhubungan dengan para pengendalinya. Dari jejak komunikasi inilah, aparat mengaku mampu memetakan jaringan kontak, mengidentifikasi para informan, dan melakukan penangkapan secara bertahap. Kasus ini kemudian kerap dijadikan contoh oleh Iran untuk menunjukkan kemampuannya menembus operasi intelijen asing yang selama ini bekerja secara senyap. Tapi, ancaman yang mereka hadapi tidak berhenti pada aktivitas pengumpulan informasi. Iran juga mengklaim berhasil membongkar 5 jaringan penyelundupan senjata di Teheran yang disebut memiliki kaitan dengan Israel. Menurut organisasi intelijen Garda Revolusi Iran, sekitar 20 tersangka ditangkap atau tewas dalam operasi tersebut.
Aparat pun menyita lebih dari 50 senjata api, sekitar 70 kg bahan peledak, serta lebih dari 2.000 butir amunisi. Bagi pemerintah Iran, temuan ini menjadi indikasi adanya upaya membangun kemampuan sabotase di dalam negeri. Di Provinsi Sistan dan Baluchistan, ancaman yang dihadapi bahkan disebut lebih serius. Kementerian Intelijen Iran melaporkan keberhasilan membongkar 4 sel teroris sebelum sempat melancarkan serangan. Sebanyak 19 orang ditangkap, sementara aparat menyita senapan mesin berat DSHK, peluncur RPG-7, senapan M4, Kalashnikov pistol, dan amunisi dalam jumlah yang besar. Di saat yang sama, Iran juga melancarkan serangan preemptif terhadap kelompok oposisi Kurdi di wilayah Kurdistan, Irak. Serangan drone dan rudal ke sejumlah markas dilakukan dengan alasan mencegah terbentuknya jalur infiltrasi dan basis logistik yang diyakini bisa dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata serta mendukung operasi rahasia terhadap Republik Islam. Ketika operasi keamanan semakin intensif, Iran juga mulai memainkan kartu lain, bukan dengan senjata tapi dengan persepsi, pesan, dan perang psikologis. Tujuannya bukan sekadar menghadapi musuh di depan tempur, tetapi mempengaruhi cara lawan berpikir sebelum konflik benar-benar terjadi. Nah, salah satu contoh yang paling menonjol adalah tayangan televisi pemerintah yang memperlihatkan infrastruktur Garda Revolusi Iran atau IRGC melatih warga sipil menggunakan senapan AK-47, mulai dari cara mengisi magazin, melakukan pemeriksaan dasar, hingga mengatasi gangguan senjata. Program ini muncul di tengah pernyataan sejumlah pejabat Iran mengenai kemungkinan mobilisasi massal apabila negara itu menghadapi invasi Amerika Serikat. Pesan yang mau disampaikan cukup jelas. Iran mau menunjukkan bahwa pertahanan negara tidak hanya bergantung pada militer tetapi juga kesiapan masyarakat sipil. Di ranah intelijen, Iran juga memanfaatkan kasus pembelotan Monica Witt sebagai kemenangan propaganda. Mantan personil militer dan agen kontra-intelijen Amerika Serikat itu dituduh FBI memberikan informasi sensitif kepada Iran, termasuk data yang dapat membantu mengidentifikasi personil pemerintah Amerika. Bagi Teheran, kasus ini jadi simbol bahwa bahkan aparat keamanan Amerika pun dapat berbalik arah dan bekerja untuk kepentingan Iran. Iran juga berusaha menunjukkan kemampuannya menekan kepentingan strategis lawan lewat titik-titik rawan global. Salah satunya adalah wacana pengawasan kabel internet bawah laut yang melintasi Selat Hormuz dan di Bab el-Mandeb. Narasi ini dimaksudkan untuk menegaskan kalau konflik dengan Iran berpotensi mengganggu arus energi dan komunikasi dunia. Di ranah cyber, kelompok Handala mengklaim membocorkan data sekitar 400 perwira Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Teluk serta personil militer Israel. Meski klaim ini belum sepenuhnya diverifikasi secara independen, efek psikologisnya tetaplah besar. Dalam strategi perang psikologis, keraguan seringkali sama berharganya dengan kemenangan itu sendiri. Dan ketika rasa curiga mulai menyebar, konflik pun memasuki babak yang lebih berbahaya. Di tengah berbagai operasi intelijen, perang cyber, dan kampanye psikologis yang berlangsung di kawasan, Timur Tengah kini berada dalam situasi yang semakin rentan terhadap bentrokan baru. Ketegangan yang selama ini berlangsung di balik layar perlahan bergerak mendekati titik yang lebih berbahaya, terutama ketika berbagai pihak saling menuduh tanpa adanya kepastian mengenai siapa pelaku yang sebenarnya. Salah satu faktor yang memperumit keadaan adalah munculnya insiden-insiden yang sulit diidentifikasi secara pasti. Kondisi ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan operasi false flag, operasi yang dirancang untuk mengarahkan kesalahan ke pihak lain demi memicu reaksi politik maupun militer tertentu. Contohnya, sejumlah serangan drone yang dilaporkan mengarah ke fasilitas strategis di Uni Emirat Arab. Berbagai laporan dan tuduhan yang beredar mengaitkan insiden ini dengan upaya provokasi untuk memperburuk hubungan negara-negara Teluk dengan Iran. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti publik yang secara meyakinkan menetapkan siapa aktor di balik serangan tersebut. Akibatnya, ruang bagi spekulasi dan perang narasi semakin terbuka lebar. Situasi jadi lebih rumit karena berbagai insiden ini terjadi ketika Washington dan Teheran beberapa kali menunjukkan tanda-tanda kemajuan menuju kesepakatan baru untuk meredakan ketegangan. Tapi proses negosiasi selalu diwarnai tarik ulur politik, tekanan dari berbagai kepentingan, serta insiden keamanan yang terus memicu ketidakpercayaan. Setiap kali muncul optimisme mengenai peluang tercapainya kesepakatan, perkembangan di lapangan seringkali kembali memperburuk suasana. Di tengah ketidakpastian tersebut, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai memperkuat langkah antisipasi.
Riyadh mendorong gagasan fakta non-agresi dengan Iran, sementara Abu Dhabi meningkatkan perlindungan terhadap fasilitas energi dan infrastruktur vital melalui sistem pertahanan anti-drone yang lebih canggih. Semua ini menciptakan paradoks yang berbahaya. Diplomasi masih berjalan, tapi aksi saling serang dan berbagai insiden keamanan terus berlangsung. Dan di Timur Tengah seringkali hanya dibutuhkan satu percikan kecil untuk mengubah ketegangan menjadi krisis yang jauh lebih besar.